Langit menatap jarum itu. Kenapa ada jarum di sini? Langit bingung. Dia menatap ke sekeliling rumah. Istrinya bukanlah seorang dokter ataupun perawat. Kenapa ada jarum di rumahnya? Itu yang membuatnya bingung. Karena bingung, Langit membawa jarum itu pulang. Dia ingin menanyakan tentang jarum itu kepada istrinya. Langit sampai ketika kafe akan tutup. Dia dapat melihat karyawan sedang membersihkan kafe sebelum pulang. Baru pulang? Tanya Bima sembari membersihkan meja barista. Iya, lembur. Tanya Bima lagi. Enggak. Lalu dari mana kamu? Bima seperti menyelidik. Zelin terlihat menyembunyikan sesuatu. Begitupun Langit seperti menyimpan rahasia darinya. Karena yang dia tahu Langit terbuka kepadanya. Tidak ada rahasia di antara mereka. Langit diam. Jika dia memberitahukan tentang rumah barunya, itu tidak akan menjadi kejutan. Maka dia memilih untuk diam. Dia akan mengundang Bima dan Pelangi ketika waktunya tiba. Ada apa? Apa ada masalah? Selidik Bima yang memperhatikan sahabatnya mematung. Tidak ada, aku naik dulu. Nanti kunci ya, ujar Langit kemudian menaiki anak tangga. Ketika sampai di kamar, dia melihat istrinya tengah tertidur. Padahal dia ingin menanyakan tentang jarum yang ditemukannya. Langit menatap jarum yang ada di tangannya, kemudian menyimpan di lemari, tepatnya di bawah pakaiannya. Setelah membersihkan tubuhnya, Langit segera berbaring. Dia melirik istrinya yang tertidur sangat lelap. Apa Zelin? Langit hanya berbicara dalam hati. Apa dia menggunakan obat terlarang? Batinnya. Langit terus memandang istrinya. Dia memikirkan istrinya yang mendadak tidak jadi membersihkan rumah karena kelelahan. Ini tidak bisa dibiarkan, gumamnya. Sinar mentari bersinar dengan indah. Zelin terbangun karena mencium aroma sesuatu. Dia segera turun dari tempat tidur dan menemukan suaminya sedang menyiapkan sarapan untuk mereka. Pagi, sapa Zelin sembari memeluk suaminya dari belakang. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku tidak mau mengganggu tidurmu, sahut Langit sembari memasak. Masak apa? Zelin melihat ke dalam wajan. Nasi goreng, aku suka nasi goreng. Terima kasih sayang. Zelin mengecup pipi suaminya. Kemudian dia menyiapkan teh untuk menemani makan pagi mereka. Langit mau kemana? Zelin memperhatikan suaminya yang telah berlalu ketika selesai memasak. Aku mau mandi. Makan saja dulu. Nasi goreng lebih enak dimakan ketika hangat. Langit tetap ke kamar mandi. Sedangkan Zelin hanya menatap suaminya. Zelin segera menyantap makanan itu. Dia mencium aroma dari masakan itu. Sedangkan Langit sedang mengintip. Dia ingin melihat perubahan istrinya. Zelin terlihat sangat bersemangat menyantap makanan itu. Apa dia menggunakan narkoba? Atau aku tanyakan saja langsung. Langit berbicara sendiri. Ketika Zelin hendak menoleh ke belakang, Langit buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Apa aku bawa saja dia ke rumah sakit? Tapi, kalau yang aku pikirkan benar, Langit seperti orang bego berbicara sendiri, kemudian menjawab sendiri. Aku akan melihat perubahan sikapnya. Jika dia berubah, kemungkinan dia mengkonsumsi itu. Setelah selesai mandi, Langit segera bergabung dengan istrinya. Dia menatap wajah istrinya yang terlihat tidak ceria seperti tadi. Ada apa Zelin? Zelin sedang melamun. Melamunkan tentang perbuatan Koko. Zelin, panggil Langit. Iya, Zelin gugup. Dia tidak fokus. Itu salah satu cirinya. Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Zelin menatap ke suaminya. Dia memang ingin membicarakan masalah Koko. Jika ada yang ingin kamu bicarakan, katakan sekarang. Ujarnya sembari menyantap makanannya. Bagaimana rumah kita? Aku sudah membersihkan semuanya dan menyusun semuanya. Hanya peralatan masak belum aku rapikan. Aku hanya memasukkan ke dalam lemari. Aku pikir nanti kamu yang akan menyusun peralatan dapur dan lainnya. Zelin mengangguk. Dia sedang memancing suaminya mengatakan tentang jarum. Sepertinya Langit tidak menemukan jarum itu. Zelin, bagaimana lusa kita ke rumah sakit? Apa? Sontak Zelin kaget dan itu membuat Langit curiga. Kenapa denganmu? Seingatnya dia dan Zelin pernah berencana untuk memeriksakan kandungan, tapi batal karena sesuatu hal. Untuk apa kita ke rumah sakit? Pertanyaan Zelin membuat Langit semakin curiga. Istrinya belum hamil, dan menurutnya penyebabnya karena obat terlarang itu. Untuk memeriksakan kesuburan kita. Pada waktu itu, kamu pernah berujar. Apa kamu ingat? Zelin membuka mulutnya lebar. Dia mengingat itu.
Apa Koko sudah mengatakan ke langit? Hingga dia ingin memeriksakan sendiri. Zelin langsung memijit kepalanya. Rasanya mendengar rumah sakit membuatnya sesak dan sakit kepala. Dia takut melakukan pemeriksaan, takut jika dikatakan hamil. Dia panik. Batin langit yang memperhatikan sikap istrinya. Nanti saja kalau kita sudah pindah, elak Zelin. Langit mengangguk. Apa kemarin ada yang datang? Zelin terbatuk. Saat itu dia sedang minum. Pertanyaan suaminya seperti sudah mengetahui tentang perbuatannya dan Koko. Tiba-tiba ponsel Langit berdering. Halo? Baik Pak. Langit menutup panggilan itu. Dia segera meneguk teh buatan istrinya. Mau kemana? Pak Abian, beliau memintaku untuk membawa berkas ke rumahnya. Hari ini beliau tidak datang karena kurang enak badan, jelasnya. Apa saja kegiatanmu hari ini? Apa kamu akan ke rumah? Lidik Langit. Tidak, aku di sini saja. Ya sudah, istirahat. Langit segera beranjak dari kursi makan. Biasanya Zelin mengantarkannya sampai bawah. Tapi ketika dia menuruni 2 tangga, istrinya masih duduk di kursi makan seperti sedang memikirkan sesuatu. Zelin, apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Zelin menoleh. Tidak. Apa kamu tidak ingin mengantarkanku? Sindir Langit. Oh, maaf. Zelin segera beranjak dan menghampiri suaminya. Dia berjalan di belakang suaminya. Langit? Saut Langit sembari menuruni anak tangga. Ya, ada apa? Nanti kalau kita pindah, sepertinya aku akan meminta pelayan dari rumah mama. Langit langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Aku tidak sanggup membersihkan rumah sendirian. Baik, jika itu maumu. Apa ada lagi? Boleh kita pasang kamera CCTV? Tentu. Menurutnya dengan memasang kamera CCTV akan memudahkannya untuk memantau istrinya. Langit kembali menuruni anak tangga diikuti Zelin dari belakang. Sampai mereka di lantai bawah. Langit mengeluarkan motornya lalu menggunakan helm. Dia mengulurkan tangannya ke arah Zelin dan istrinya menyambut uluran tangan itu. Zelin mengecup punggung tangan suaminya. Apa ini? Langit melihat pergelangan tangan istrinya yang merah bahkan mulai membiru. Zelin buru-buru menarik tangannya. Itu adalah bekas cengkraman tangan Koko. Anu, kemarin aku kejedut, sahutnya bohong. Bagaimana ceritanya pergelangan tangan kejedut? Langit semakin mencurigai istrinya. Anu, tanganku kejedut handle pintu, sahutnya bohong. Alasannya tidak masuk di akal, tapi tidak membuat Langit bertanya kembali. Yang ada, sikap Zelin membuatnya berpikir jika istrinya memang mengkonsumsi obat terlarang. Aku pergi, ujar Langit dan berlalu. Zelin bernapas lega. Pertanyaan suaminya membuatnya mati kutu. Kenapa aku tidak ada keberanian untuk berbicara? Seharusnya aku mengatakan iya kalau kemarin ada yang datang, Koko. Lalu, itu kesempatanku menceritakan semuanya. Zelin, sekarang bagaimana? Gerutunya sembari menengadahkan kepalanya ke atas. Aku masih di luar, gumamnya, baru sadar jika dia masih berada di luar. Dia takut ada Koko yang sedang memperhatikannya. Dia buru-buru masuk ke dalam ruko. Tapi dia teringat sesuatu tentang kejadian kemarin. Dan mengambil pisau yang ada di laci meja barista. Dia harus waspada jika Koko ada di dalam ruko. Dia menaiki anak tangga secara perlahan dan mengecek setiap kamar serta kamar mandi. Syukurlah. Zelin bernapas lega karena tidak ada Koko di dalam ruko. Dia menjadi paranoid karena kejadian kemarin. Zelin segera ke kamar untuk menyusun pakaiannya ke dalam koper. Setelah itu, dia teringat tentang ucapan Tia. Dari mana Langit mendapatkan uang untuk membeli rumah? Gumamnya, kemudian mencari sesuatu yang bisa ditemukannya. Dia mencari di dalam lemari dan tiba-tiba jarum jatuh ke lantai. Jarum? Zelin bingung. Kenapa ada jarum di sini? Apa ini jarum yang digunakan Koko dan ditemukan Langit tadi malam? Kalau iya, kenapa Langit tidak bertanya? Zelin menatap jarum itu. Dia buru-buru menjatuhkan jarum itu. Dia ingat ucapan Tia. Jika menemukan jarum, jangan memegang, karena ada sidik jari kuku. Tapi ini punya Langit. Zelin memungut kembali. Tidak, Langit tidak menggunakan obat terlarang. Ini mungkin jarum lain. Gumamnya bingung dan menyimpan kembali jarum itu ke tempat semula. Dia kembali mencari petunjuk tentang uang suaminya. Menurutnya apa yang dikatakan Tia benar. Untuk seorang sekretaris, tidak mungkin mempunyai uang sampai miliaran rupiah. Kemudian Zelin melihat tas ransel yang selalu dibawa suaminya. Biasanya tas itu selalu dibawa Langit, tapi karena buru-buru dia melupakan itu. Zelin membuka tas ransel suaminya. Di dalam tas itu dia menemukan cas HP, lalu beberapa tumpukan kertas. Zelin memeriksa satu persatu tumpukan kertas itu. Dia membaca selebaran yang berupa pinjaman dari salah satu bank.
Zelin terus membuka satu persatu dan dia menatap satu buku rekening. Dia segera membuka buku rekening itu. Matanya terbelalak tatkala melihat saldo rekening suaminya yang terakhir. Tidak mungkin gaji seorang sekretaris 2 miliar, gumamnya bingung. Zelin buru-buru membersihkan tubuhnya. Setelah itu dia segera mengganti pakaiannya dan membawa nomor rekening suaminya. Ketika akan keluar dari ruko, Zelin kembali naik ke lantai atas. Dia ingin memastikan jika di luar tidak ada Koko. Dia mengintip dari jendela kamar. Ketika memastikan tidak ada Koko, maka dia segera menuruni anak tangga, kemudian mengunci ruko dan segera masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Langit sedang berada di kantor. Dia datang hanya ingin mengambil beberapa berkas yang akan dibawanya ke kediaman Abian Basam. Lalu dia mencari tasnya. Ketinggalan, gerutunya. Langit segera keluar dari kantor. Dia menggunakan mobil kantor untuk ke rumah Abian. Dalam perjalanan, Langit melirik jam tangannya. Sepertinya aku masih bisa mampir ke ruko untuk mengambil tas, gumamnya. Langit segera memutar haluan. Ketika telah sampai, dia segera menghubungi istrinya. Tapi pada saat itu, ponsel Zelin tidak aktif. Zelin memang sengaja tidak mengaktifkan ponselnya karena ingin mengganti nomornya dengan nomor baru. Dia tidak ingin Koko menerornya lagi. Tidak aktif, gumam Langit, kemudian segera keluar dari dalam mobil. Ketika itu dia menatap ruko yang menggunakan pintu rolling door telah digembok. Tadinya Langit ingin mengambil tasnya, tapi karena tidak ada istrinya membuatnya beralih. Dia kembali melajukan mobil dan tujuannya adalah rumahnya. Dia ingin melihat langsung istrinya menggunakan obat terlarang. Langit merasa kecewa dengan istrinya yang menurutnya telah membohonginya. Tadi dia bertanya tentang kegiatan istrinya, dan istrinya tidak ingin keluar rumah. Tapi sekarang istrinya tidak ada, dan itu membuatnya benar-benar kecewa. Ketika sampai di depan rumah, Langit sama sekali tidak melihat mobil istrinya yang biasanya parkir di carport. Aku harus melihat sendiri, gumamnya dan segera turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah dengan kunci duplikat. Tidak ada, gerutunya. Zelin telah sampai di sebuah bank. Dia duduk di depan customer service dengan membawa buku tabungan suaminya. Ada yang bisa dibantu? Tanya CS Rama. Begini, saya ingin menanyakan tentang rekening ini. Zelin menunjukkan buku rekening suaminya. Bisa saya melihat kartu identitas ibu? Zelin menyerahkan kartu identitasnya. Maaf bu, kartu identitas ini bukan pemilik rekening ini. Iya, saya tahu itu rekening suami saya. Saya tidak membawa kartu identitasnya. Yang ingin saya tanyakan, dari mana saldo ini? Zelin menunjukkan saldo rekening terakhir milik suaminya. Maaf ibu, jika tidak ada yang bersangkutan, tidak bisa. Hanya pemilik rekening yang bisa mengecek saldo ataupun ingin mencetak rekening koran. Jelas wanita itu. Ayolah, aku ingin tahu. Maaf bu, kami tidak bisa. Nomor selanjutnya, panggil CS. Zelin kesal. Dia masih ingin berada di situ. Tapi ternyata dia sudah digantikan nomor lain. Dengan perasaan kesal, dia segera beranjak. Zelin? Suara seseorang membuat Zelin menoleh. Om? Zelin menyalami pria parubaya itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Mana mama kamu? Aku tadi ada keperluan mendesak. Tapi Zelin melihat bagian saku yang dikenakan pria parubaya itu. Tertera badge name dan posisi si pria parubaya itu. Dia dapat melihat jika pria itu bekerja di bank tersebut. Om bekerja di sini, tebaknya. Iya. Om bisa bantu aku? Ada apa? Jangan bilang kamu mau mengajukan pinjaman, ejek pria itu. Dia tidak yakin jika kehadiran Zelin untuk meminjam uang. Dia tahu kayaknya keluarga Raharsya. Dan menurutnya sangat aneh kalau Zelin yang merupakan keponakan yang cukup jauh meminjam uang dari bank. Ih om, aku bukan mau meminjam uang, tapi ini. Zelin mengeluarkan buku tabungan milik suaminya. Punya siapa ini? Tanya pria itu kemudian membaca nama yang tertera. Ini punya suamiku. Pria itu mengangguk. Begini om, yang ingin aku tanyakan, dari mana suamiku mendapatkan uang ini? Aku tadi ke CS, kata pihak CS, harus pemilik rekening yang berada di sini. Itu memang benar. Aku tidak ingin mengambil uang suamiku. Om hanya perlu mengatakan dari mana uang ini. Aku juga tidak perlu melihat rinciannya. Hanya penjelasan dari pihak bank, itu saja. Pria parubaya itu menatap Zelin. Apa suamimu menipumu? Enggak om. Lalu kenapa kamu menanyakan ini? Atau suamimu tidak bercerita? Iya, Langit tidak bercerita. Ayo om, katakan saja dari mana uang ini, setelah itu aku akan pergi. Pria parubaya itu terlihat ragu, tapi dia juga tidak mencurigai Zelin. Baiklah Zelin, sebenarnya perbuatan om tidak benar, tapi karena om mengenalmu, bahkan kalian pun menabung di sini, maka om akan membantumu.
Terima kasih, Om. Zelin mengikuti langkah pria itu menuju meja CS. Pria parubaya yang merupakan pimpinan untuk bank tersebut segera memberitahukan kepada bawahannya. Zelin, mana buku tabungannya? Zelin segera menyerahkan buku tabungan Langit. Kemudian pihak CS segera mencari tahu asal saldo itu. Om tidak akan menjabarkan secara terperinci. Suami kamu mendapatkan transfer dari sebuah perusahaan. Ujar pria itu, kemudian menyebutkan nama perusahaan itu. Itu tempat suamiku bekerja, saut Zelin. Dan saldo yang paling besar didapat karena suami kamu meminjam dari sini sebesar 2 miliar. Zelin langsung terbelalak. Berapa angsuran yang dibayarkannya setiap bulan? Pria parubaya itu segera menyuruh bawahannya untuk menjelaskan. Aku ingin melunasi hutang suamiku. Tidak bisa. Jika kamu melunasi pinjaman suamimu, maka akan dikenakan penalti. Pria parubaya itu langsung menyebutkan berapa yang harus dibayarkan jika melunasi hutang yang sudah dipinjam Langit. Kamu harus membayar beberapa biaya sebagai penalti. Apa kamu mau? Tidak masalah, Om. Aku tidak ingin suamiku berhutang. Baiklah, kalau begitu, surat-suratnya akan diurus anak buah Om. Terima kasih, Om. Pria parubaya itu berlalu meninggalkan Zelin dengan CS. Zelin menunggu beberapa berkas yang disiapkan wanita di depannya. Langit, kenapa kamu minjam uang dari bank? Gumam Zelin sedih. Dia tahu, suaminya melakukan itu karena desakan dari keluarganya yang tidak bisa membeli rumah. Zelin harus menunggu cukup lama untuk semua proses itu selesai. Sedangkan Langit telah berlalu ke kediaman Abian. Dalam perjalanan, dia sangat kesal dengan istrinya yang sudah membohonginya. Kesal dan marah. Tapi ketika menatap wajah istrinya, sedikit pun tidak ada rasa tega untuk memarahi ataupun membentak Zelin. Itu semua karena rasa cintanya ke Zelin. Sampailah Langit di Istana Balsam. Dia sudah beberapa kali datang ke kediaman itu untuk mengantarkan berkas ataupun barang yang dibutuhkan Abian. Saat itu kehadirannya disambut Aneska. Selamat pagi, Bu. Sapa Langit. Pagi? Tunggu ya. Suami saya masih di kamar. Langit mengangguk. Silakan duduk. Ujar Aneska ramah. Kemudian Langit duduk. Dia terlihat sungkan karena istri bosnya bukannya pergi, malah ikut duduk di depannya dengan jarak 1 meja besar. Berapa anak kamu? Maaf, belum ada, Bu. Oh maaf, saya lupa. Kan menikah baru ya? Langit terlihat bingung. Iya, Bu. Semoga segera diberi momongan. Amin. Dulu, siapa mantan istri kamu? Kenapa malah bertanya banyak? Batin Langit. Koko. Iya, Koko. Beberapa minggu lalu, saya bertemu dengannya. Langit hanya mengangguk. Dia tidak terlalu tertarik dengan Koko. Lalu tidak berapa lama, keluarlah Syira. Ada tamu. Syira melirik Langit. Dia mencoba mengingat wajah itu. Om yang menikah dengan mantan istrinya Om Koko ya? Tebaknya. Langit kembali mengangguk. Kenapa dari tadi semuanya membicarakan si Koko? Gerutu Langit dalam hati. Aku pernah melihat istri Om di rumah sakit. Kapan itu? Ucapan Syira membuat Langit penasaran. Sudah lama sih, tapi aku ingat. Waktu itu mengantarkan Om Koko ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Tanya Langit memastikan. Iya, Om Koko tidak sengaja menabrak orang lain. Jadi aku membantunya membawa ke rumah sakit. Dan ketika kami hendak pulang, Om Koko menatap ke arah luar. Ya, awal aku tidak tahu siapa yang lihat Om Koko. Ternyata aku baru sadar kalau yang dilihatnya mantannya. Ternyata istrinya Om sangat cantik. Cerita Syira bersambung.